Untuk menghemat waktu, mari kita mendengarkan pidato penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2025 dan selanjutnya diikuti prosesi penyerahan dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2025 kepada Saudara PJ Gubernur Aceh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Paduka yang mulia Wali Nangro Aceh atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saudara anggota Forkompimda Aceh atau yang mewakili, Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Saudara Ketua Mahkamah Syariah, Saudara Rektor WSK dan Nuwin Araneri atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kanwil dan lembaga daerah lainnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas hidayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2024 dalam rangka penyerahan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD atau DPRA untuk kita paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan tersebut, kami pada hari Jumat 12 Juli 2024 secara tersurat telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS melalui Sekretariat DPRA dengan surat kami nomor 900.1/7956 tanggal 11 Juli 2024 dan alhamdulillah sesuai tata tertib DPR Aceh hari ini Selasa 16 Juli 2024 secara resmi kami menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2025 dalam sidang paripurna Aceh yang terhormat ini. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,
rancangan KUA dan rancangan PPAS yang kami sampaikan memuat gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Asumsi dasar penyusunan APBA tahun 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 20 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2025. RKPA tahun 2025 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas dan bawah, melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Aceh. Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Aceh tahun 2025, maka dirumuskan 6 program prioritas pembangunan Aceh dalam RKPA dan dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 yang meliputi 1. Memperkuat pelaksanaan syariah Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian. 2. Memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis, dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengutamaan gender, stabilitas, inklusi sosial, dan penguatan peran pemuda. 5. Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan. 6. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa untuk membiayai 6 program prioritas pembangunan Aceh dalam tahun anggaran 2025, pemerintah Aceh telah merencanakan besaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto masing-masing sebagai berikut. 1. Pendapatan sebesar 10 triliun 860 miliar 791.216.935 rupiah. 2. Belanja sebesar 11 triliun 70 miliar 669.479.330 rupiah. 3. Pembiayaan neto sebesar 209 miliar 874
Rp262.395. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, melalui forum rapat paripurna DPRA hari ini, sebelum nota kesepakatan ditandatangani bersama antara Gubernur dan DPRA, kami mengajak saudara-saudara anggota DPR, anggota Dewan yang terhormat, untuk bersama-sama mencermati kembali semua program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 agar konsisten di dalam menyusun APBA tahun anggaran 2025 agar pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, antara lain dokumen Renja, RKPA, KUA dan PPAS, dan rancangan Kanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2025. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang kita setujui bersama benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sebelum mengakhiri, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan kepedulian yang telah ditunjukkan oleh anggota Dewan yang terhormat. Semua kerjasama antara eksekutif, legislatif dapat terus terjalin lebih baik lagi di masa yang akan datang. Upaya memberikan yang terbaik dalam mengemban amanah masyarakat. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membaca 2 pantun. DPRA telah banyak beri masukan. Pemerintah Aceh pun siap menindaklanjuti. Terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga pemerintah Aceh, DPRA selalu bersinergi. Pakaiannya jas lengkap berdasi, walau ketua nggak pakai dasi. Masuk ke pesta dengan permisi. DPRA dan pemerintah Aceh tetap serasi, selalu kompak dalam setiap situasi. Akhirnya, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengabdian kita semua dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat mendapatkan oriza dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.